Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syani Partambuna dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara Renungan Senja. Renungan Senja kita buat untuk membahas terus-menerus setiap hari firman yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu yang lalu. Saudaraku, hari Minggu yang lalu Evangelis Rima Salino Shalom telah menyampaikan kepada kita khotbah yang berjudul perkataan Yesus, "Ini aku, jangan takut." Saudaraku, sudah 5 hari berturut-turut kita bahas setiap harinya untuk mengingatkan kita betapa kita tidak perlu takut. Kita berharga di mata Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas perkataan Tuhan tentang Matius 28 ayat 20b yang mengatakan seperti ini, saudaraku. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya ulang sekali lagi. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah itu saudaraku, kenapa tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk tidak percaya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berikan kesempatan kepada Evangelis Rima Salino untuk membagikan kembali kepada kita, untuk kita boleh dikuatkan kenapa kita tidak perlu takut. Silakan Ibu Rima. Puji Tuhan bahwa firman ini saya benar-benar imani. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi saya mengingat bahwa banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tapi kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita pasti aman. Goal yang akan Tuhan siapkan buat kita adalah kepastian. Jadi menurut saya kita tidak ada alasan untuk takut. Bu, waktu muda saya kira-kira kelas 3 SMA, saya pernah diajak kakak saya melayani catering di Hotel Danau Toba di Kota Prapat di Danau Toba. Setelah kita selesai catering, ada di sana seminar rohani waktu itu untuk orang daerah. Setelah selesai catering, kita naik sepeda air. Sepeda air ini membawa kita sangat jauh ke tengah danau ini. Nah, ada sepupu saya yang melompat di pertengahan danau, dan begitu enak saya lihat dia berenang mengikuti sepeda air kami. Memang di sepeda air kami ini ada lifeguardnya. Jadi untung kita bawa lifeguard. Karena aku lihat, saya merasa saya kan bisa berenang juga di kolam renang. Lalu tanpa ngomong, tanpa tanya, saya lompatlah di danau. Dan saya tidak tahu, makanya dikatakan air yang permukaannya tenang tahu-tahu bisa menghanyutkan. Saya tiba-tiba kayak ada arus melilit tubuh saya sudah gelagapan. Untung lifeguard ini melihat, dan ketika dia lihat, dia meloncat untuk mengangkat tangan, karena di dalam airnya ternyata sangat dingin dan berputar arus. Untuk naik sudah saya tidak mampu. Dia berusaha mengangkat saya untuk gak terbalik loh sepeda air kami. Nah, saya pikir memang ini firman Tuhan sangat luar biasa. Iblis berusaha mau membinasakan kita dengan ketidaktahuan, dengan masa remaja, masa muda kita. Tetapi jika memang rencana Tuhan untuk kita panjang umur, sampai saat ini Ibu udah hampir 60 tahun Tuhan menyelamatkan saya. Ada tujuan Tuhan yang sedang dirancang melalui kehidupan saya. Dia tidak akan biarkan iblis mengambil kita sia-sia. Nah, mungkin Ibu juga pernah pengalaman misalnya hampir maut, tapi sampai saat ini ternyata Ibu terbukti sehat selamat dan juga dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani banyak anak Tuhan. Banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup saya, juga mungkin kita semua.
Kalau pengalaman saya, Bu, saya ingat, jadi waktu anak saya yang ketiga, Bu, itu dia waktu saya hamil, masa-masa terakhir kontrol, ketahuan anak saya itu kelilit tali pusar. Iya, itu sampai 2 kali kalau nggak salah. Gitu. Kemudian saya diperiksa lebih lanjut, ternyata bayi di dalam kandungan saya itu jantungnya sudah nggak beraturan, jadi harus saat itu dioperasi sesar. Ya, anak saya 3, yang pertama kedua lahir normal. Jadi saya tuh berpikir bahwa anak saya yang ketiga ini harusnya juga normal. Ya, iya. Ternyata Tuhan berkehendak lain seperti itu. Jadi kemudian hari itu pun saya nggak pulang lagi. Padahal saya nggak ada persiapan, bawa barang-barang saya lah ya seperti itu. Hari itu saya langsung disuruh puasa dan sorenya diambil tindakan sesar seperti itu. Dan anak saya puji Tuhan bisa lahir dengan normal. Maksud saya sesar tadi tapi dalam keadaan selamat. Saya tidak pernah berpikir gitu ya, oh ternyata begini ya, orang sesar itu seperti ini. Itu saya setengah, maksudnya bagian pinggang ke atas itu kan saya sadar, jadi saya dengarlah dokter guntingnya apa itu kan ngilu ya seperti itu. Jadi tapi di bawah ini gak rasa seperti itu ya. Kemudian saya berpikir-pikir lagi, Tuhan itu begitu baik gitu loh sama saya gitu. Saya ini orang yang nggak tahu apa-apa, artinya berpikir saya ya anak saya sudah normal, berarti yang ketiga ini juga normal kan. Jadi saya tidak ada persiapan lah untuk itu, tidak ada pengetahuan juga untuk itu gitu loh. Semuanya serba tiba-tiba dan saya harus dituntut untuk harus tahu gitu dan harus saya jalani. Hebatnya Tuhan tuh, Tuhan mengajar saya dengan sabar, mendampingi saya, menyertai saya. Dan puji Tuhan saya bisa menjalaninya, merawat anak saya sendiri seperti itu. Sementara saya juga ada, sebenarnya kan ada luka dan harus hati-hati ya Bu. Saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu nyata buat saya. Saudaraku, walau kita tidak melihat wujud Tuhan seperti kita melihat sesama, tetapi sesungguhnya dia ada. Ada satu cerita saudaraku, ini di daerah Tiongkok. Seorang ayah melatih anaknya dengan membawa ke hutan. Anaknya sudah cukup besar, dia ingin melatih supaya menjadi pemimpin yang hebat. Kemudian saudaraku, dia bilang, "Papa mau pulang, kamu tinggal di sini." Anaknya hanya diperlengkapi dengan lembing atau sesuatu benda tajam. Kalau ada binatang, tinggal pakai ini. Lalu ayahnya pergi meninggalkan dia. Tetapi sesungguhnya papanya ini tidak benar-benar pergi meninggalkan. Dia hanya bersembunyi. Bahkan sedetik pun mata ayahnya ini tidak terpejam ketika malam. Dia terus mengawasi anaknya supaya tidak ada mara bahaya atau binatang buas yang mendekat. Ayahnya sudah siap dengan panah yang beracun kalau ada sesuatu yang mendekati anaknya. Lalu anaknya berpikir, papaku kejam, papaku jahat, papaku telah meninggalkan aku. Kok seperti ini? Kalau aku tahu buat apa aku dilahirkan, buat apa aku nggak mau jadi raja, aku nggak mau jadi pemimpin. Seringkali manusia seperti itu saudaraku. Kemudian setelah 3 hari menurut syarat yang diingini papanya muncul, saudara, ada binatang. Tiba-tiba secepat kilat papanya memanah binatang itu. Dan anaknya ini udah berteriak, sudah pasrah. Dan papanya langsung datang mendekat. Sadarlah anak ini, "Papa dari mana? Kok papa meninggalkan saya?" "Itu papa menjagamu. Papa nggak meninggalkan, papa hanya melatihmu." Saudaraku, kita ada di dunia ini seringkali menghadapi badai yang tidak kita inginkan. Seringkali kita merasa tidak akan mampu bertahan hidup. Kita pikir hanya diri kita, tetapi sesungguhnya ada Bapa. Bahkan dia berkata dia memberikan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia bersama dengan kita.
Dia ada di luar kita, di sekeliling kita. Dia ada di sorga. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Matius 28 mengatakan, sekali Dia berfirman, Dia akan tetap menepati janjinya. Dia tidak akan melupakanmu, Dia tidak akan meninggalkanmu sampai akhir zaman. Saudaraku, darahnya sudah dicurahkan untuk kita. Tidak mungkin Dia sia-siakan. Oleh karena itu, apapun situasimu, apapun keadaanmu, pegang janji Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus menyertaiku. Apakah segampang itu? Ya, segampang itu saudaraku. Hanya dengan perkataan, tindakan kita akan dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, jika terberkati dengan kesaksian ini, silahkan saudara tonton di YouTube kembali, saudara like, saudara subscribe, saudara komen, dan share-lah ke banyak orang. Sampai jumpa dalam acara yang berikut untuk ke-6 kali hari Sabtu besok. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menghadapi badai-badai kehidupan. Tidak ada lagi ketakutan bagi saudara, sebab Dia sudah berfirman, jangan takut. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.